Halo semuanya, perkenalkan saya Afrana Sabrina. Di sini saya bersama kedua rekan saya yaitu Catherine Sutanta dan Amelia Handayani. Kami akan membahas mengenai pertemuan dua sifat dasar akuntansi sebagai salah satu tugas dari mata kuliah teori akuntansi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sifat dasar akuntansi. Sifat dasar akuntansi adalah konsep yang mendasari ilmu akuntansi itu dibangun. Nah, apa aja sih sifat dasar akuntansi? Menurut APB Statement nomor 4 dijelaskan bahwa sifat dasar akuntansi yaitu yang pertama ada accounting entity atau entitas akuntansi. Pencatatan akuntansi berfokus pada entitas atau lembaga yang terpisah dari entitas atau lembaga lain. Yang kedua ada going concern atau kelangsungan hidup. Dalam menyusun laporan keuangan, diasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan. Yang ketiga ada measurement atau pengukuran. Akuntansi mencoba mengukur nilai suatu aset, kewajiban, modal, hasil, dan biaya. Yang keempat ada time period atau jangka waktu. Laporan keuangan menyajikan informasi untuk waktu tertentu atau periode tertentu. Yang kelima ada monetary unit atau satuan moneter. Pengukuran dalam akuntansi menggunakan satuan moneter atau satuan uang. Yang keenam, akrual. Penentuan pendapatan dan biaya ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi kas telah dilakukan atau tidak. Yang ketujuh ada exchange price atau harga pertukaran. Nilai dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada harga pertukaran yang diperoleh dari harga pasar. Yang kedelapan ada approximation, yaitu perkiraan. Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penafsiran-penafsiran baik nilai, harga, umur, jumlah, penyelisihan piutang rangu, kerugian, dan sebagainya. Yang kesembilan ada adjustment atau pertimbangan. Dalam menyusun laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan-pertimbangan akuntan atau manajemen berdasarkan keahlian atau pengalaman yang dimilikinya. Selanjutnya yang ke-10 ada general purpose, tujuan umum. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan dibuat pemakaian secara umum, bukan pemakaian khusus. Ada interrelated statement, pernyataan yang saling berhubungan. Contohnya ada neraca, daftar laba rugi, dan laporan sumber penggunaan dana mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan satu dengan yang lain. Yang ke-12 ada substance over form, substansi melebihi bentuk. Akuntansi lebih mementingkan penggunaan informasi yang berasal dari kenyataan ekonomis suatu kejadian daripada bukti legalnya. Yang terakhir, yang ke-13 ada materiality atau materialitas. Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting dan dalam setiap pertimbangan yang dilakukan tetap melihat signifikannya. Halo, saya Catherine. Di sini saya mau bahas untuk bagian B-nya itu ada sifat lainnya. Yang pertama itu ada laporan historis. Laporan keuangan yang pada hakikatnya mencatat informasi yang sudah terjadi. Dan yang kedua itu ada classification atau klasifikasi, yaitu informasi yang melalui laporan keuangan yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat dasar akuntansi yang dapat memudahkan para pemakainya. Dan yang ketiga itu ada summarization atau ringkasan. Ini merupakan transaksi dan kejadian-kejadian yang sama dalam perusahaan dikelompokkan dan diikhtisarkan menurut metode tertentu. Dan yang keempat itu ada measurement basis atau dasar pengukuran. Dalam pengukuran ini yang digunakan itu dalam akuntansi ada bermacam-macam metode pengikirannya, yaitu ada harga pokok, harga pasar, harga terendah, antar harga pokok dan harga pasar, dan lain-lainnya juga. Dan yang kelima itu ada verifiability atau keterverifikasi. Setiap informasi dalam laporan keuangan itu harus dapat ditelusuri dan didukung oleh bukti-bukti yang sah. Dan yang keenam itu ada conservatism atau memilih. Perusahaan biasanya memiliki kejadian-kejadian yang belum pasti atau yang belum terjadi. Dalam keadaan seperti ini, laporan-laporan keuangan memilih dan menilai aset dan pendapatannya yang paling minimal.
Dan yang terakhir itu ada technical terminology atau terminologi teknis. Banyak istilah yang digunakan dalam laporan keuangan merupakan istilah akuntansi yang berlaku ini, khususnya untuk akuntansi yang harus dipahami para pembaca, yang belum tentu cocok dengan pengertian dalam disiplin ilmu yang lainnya.